Shalom, selamat pagi Amang Inang dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi bersama dengan kami dalam renungan harian HKBP Getsemani. Sebelum kita masuk ke pembacaan firman Tuhan, saya ingin bertanya kepada kita semua. Sudahkah kita saat ini mencapai versi terbaik dari diri kita? Ataukah saat ini kita sadar bahwa ternyata saya masih jauh loh dari versi terbaik dari diri kita? Silahkan dijawab. Saya yang mana? Sudah mencapai versi terbaik? Atau saya masih di tempat yang sama dengan saya di 5 tahun yang lalu? Nah, kalau kita sadar bahwa saat ini saya ternyata masih jauh dari versi terbaik dari diri saya, yuk mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini yang diambil dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16 ini, kalau kita baca, seakan mengingatkan kita dengan sebuah lagu sekolah minggu yang sering kali dulu kita dengar, yang berjudul Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Nah, dalam lagu tersebut, kalau kita coba ingat-ingat lagi lagunya, kita akan disapa, kita akan diingatkan, yuk untuk baca firman Tuhan lagi yuk. Kalau kita mau bertumbuh, kalau kita ingin berkembang, baca firman Tuhan. Memang benar seperti itu, karena semakin sering kita membaca firman Tuhan, maka semakin sering juga kita mendengar, kita mempelajari isi hatinya Tuhan. Walaupun hari-hari ini banyak sekali orang menganggap Alkitab itu gak relevan lagi dalam hidup, terlalu sulit dibaca dan sebagainya, gak penting lah, apalah dan sebagainya. Saya katakan Alkitab itu masih penting, Alkitab itu masih relevan dalam hidup kita. Sangat banyak sekali guna Alkitab. Kalau kita baca di 2 Timotius 3 ini, dikatakan bahwa firman Tuhan itu punya guna. Salah satu kegunaannya yaitu untuk mengajar kita. Sudah pasti dia punya aspek mengajar, karena iman seseorang tumbuh salah satunya melalui pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Makanya penting bagi kita, kalau kita mau punya iman yang kuat, punya iman yang terus bertumbuh, untuk baca firman Tuhan. Nah, yang kedua, firman Tuhan juga berguna untuk menyatakan kesalahan kita. Rasanya gak adil kalau kita baca firman Tuhan, kita dijudge terus. Tapi penting bagi kita untuk melihat aspek ini, karena banyak dari kita kadang gak sadar apa yang kita lakukan ini baik apa enggak, berkenan atau enggak di hadapan Tuhan. Dan untuk tahu ini berkenan, ini tidak, kita perlu firman Tuhan, supaya kita tahu, oh ya, saya ternyata masih salah. Tapi rasanya gak adil kalau firman Tuhan hanya menyatakan kesalahan. Allah yang kita sembah bukan hanya sebagai hakim bagi dunia ini, tapi kita kenal Allah kita itu sebagai gembala yang baik juga. Nah, gembala yang baik itu menyeratkan bahwa Tuhan juga senang membimbing umatnya. Oleh karenanya, yang ketiga, firman Tuhan juga berguna untuk memperbaiki kelakuan kita, serta mendidik kita dalam kebenaran. Dari ketiga hal ini, kita mendapati bahwa firman Tuhan sangat penting bagi diri kita. Gak ada alasan bagi kita untuk gak baca firman Tuhan. Kalau saudara katakan, saya mau kok jadi orang yang baik, saya mau jadi orang yang terbaik dari versi saya, tapi saudara gak baca Alkitab, namanya saudara egois dan sombong. Manusia gak mampu hidup sendiri. Kita butuh firman Tuhan untuk tahu mana yang baik, mana yang enggak. Saya sudah benar jalannya atau belum gitu. Kita butuh firman Tuhan dalam hidup kita di setiap hari-hari kita.
Karena melalui firman Tuhan, dunia dan seluruh isinya itu diciptakan. Dan melalui firman Tuhan juga, manusia yang tadinya cuma debu tanah bisa memperoleh yang namanya kehidupan. Artinya firman Tuhan punya kuasa untuk menghidupkan. Kalau hari-hari ini kita menjalani kehidupan dan rasanya kok kayak hampa, kok rasanya kosong banget hidup ini. Saya hidup tapi rasanya mati. Sepertinya saya merasa putus asa dalam hidup. Itu adalah sebuah sinyal, itu adalah sebuah tanda bagi diri kita. Kalau kita membutuhkan yang namanya asupan-asupan dari firman Tuhan, supaya kita merasa hidup kembali. Kalau saat ini kita merasa hidup kita baik-baik saja, kayaknya saya nggak butuh firman Tuhan. Hidup saya fine-fine aja kok. Saya nggak stres, saya nggak pusing, saya nggak putus asa. Dan kehidupan seperti ini bukan berarti kita nggak butuh firman Tuhan. Setiap kita membutuhkan firman Tuhan, meskipun saat ini keadaan kita dalam keadaan yang baik. Karena firman Tuhan menjadi alat bagi kita untuk mengevaluasi diri kita. Saya percaya salah satu cara untuk menuju pada keberhasilan, untuk mencapai yang namanya kesuksesan dalam hidup adalah dengan melakukan evaluasi rutin. Evaluasi harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Baik evaluasi dalam dunia kerja, evaluasi dalam dunia pelayanan, ataupun evaluasi dalam hidup sehari-hari. Semua hal itu membutuhkan yang namanya evaluasi. Kenapa perlu evaluasi? Supaya kehidupan kita bisa terus berkembang, bisa terus melaju menuju pada kehidupan yang terbaik. Dan semua hal baik yang ingin kita pelajari, semuanya gak perlu kita cari ke ujung dunia, gak perlu kita cari ke dasar lautan. Kita pegang yang namanya Alkitab. Walaupun kita anggap itu kitab usang, kitab yang gak relevan, saya percaya Alkitab gudangnya ilmu pengetahuan. Alkitab gudangnya kebijaksanaan, gudangnya motivasi hidup. Kalau sekarang kita tahu bahwa Alkitab sebegitu berharganya, sebegitu luar biasanya mengandung banyak sekali hal baik yang bisa mengubah hidup kita, mau sampai kapan kita simpan Alkitab kita di laci lemari kita? Bahkan banyak dari kita punya Alkitab di lemari itu sampai berdebu karena gak pernah dibuka. Masih bagus banget isinya, kertasnya belum kesentuh gitu ya, kelihatan baru karena gak pernah kita pegang, gak pernah kita pakai. Mau sampai kapan? Sayang banget kita sia-siakan buku yang begitu berharganya, firman Tuhan yang bisa mengubah hidup kita. Maka dari itu yuk segera langsung ambil Alkitab kita, langsung pelajari Alkitab kita. Tapi jangan lupa untuk minta bimbingan dari Roh Kudus, karena kita gak mampu untuk baca firman Tuhan. Seringkali firman Tuhan gak kita tangkap, gak kita mengerti. That's why kita butuh yang namanya Roh Kudus untuk membimbing kita, supaya kita tahu apa sih maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan bagi saudara yang pernah mengalami, kayaknya saya pernah ditegur Tuhan melalui firman-Nya. Ketika saya baca Alkitab, kok kayaknya firman Tuhan ini mengingatkan saya untuk begini, begitu, dan sebagainya ya. Boleh di-share pengalamannya di kolom komentar di bawah ini. Bahkan kalau ada yang pernah mengalami perubahan hidup setelah membaca firman Tuhan, boleh langsung diceritakan bagaimana Tuhan bisa mengubahkan hidup saudara. Karena saya percaya kesaksian kita sesederhana apapun dapat menolong setiap kita yang membaca untuk semakin mengenal kasih Tuhan dalam hidup kita. Boleh juga dibagikan renungan harian ini kepada teman, kepada saudara, keluarga, ataupun kekasih hati kita, supaya semakin banyak orang yang disapa firman Tuhan, yang kita percaya firman Tuhan punya kuasa untuk memberi hidup. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur Tuhan atas anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa kami ada saat ini karena berkat dan kemurahan dari Tuhan. Kami juga bersyukur atas sapaan firman Tuhan yang mengingatkan kami mengenai pentingnya firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mohon ya Roh Kudus untuk terus mengingatkan kami dan mendorong kami untuk selalu rindu membaca dan mendengar firman Tuhan. Karena kami percaya firman Tuhan mampu mengubahkan hidup kami. Firman Tuhan mampu menolong kami mendengar suara Tuhan yang penuh kasih menyapa hidup kami setiap hari. Kami juga berdoa bagi setiap kami yang hari-hari ini melakukan aktivitas kami. Kiranya tangan Tuhan selalu menopang kehidupan kami. Begitu juga dengan kami yang hari ini sedang dalam keadaan sakit, dalam keadaan stres, ataupun dalam keadaan yang berbeban berat. Kiranya firman Tuhan yang penuh kuasa menghidupkan kami kembali, sehingga tubuh kami pulih, kami merasakan damai, kami merasakan sukacita dari Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat menjalani keseharian kita. Selamat menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Tuhan Yesus sungguh mengasihi saudara.